Tren Sehat juga mengelola jaringan media berupa portal berita, kanal podcast, liputan berita video, dan juga website beberapa organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Dengan ekosistem yang terkelola, Tren Sehat bertekad untuk berperan dalam upaya bersama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan memberikan edukasi serta informasi yang benar mengenai kesehatan. Nah, harapan kita untuk pemilu ini semoga pihak yang bekerja sama menghadirkan perlindungan untuk kesehatan para petugas nantinya. Semua pihak bersedia untuk bekerja sama memberikan bantuan agar pemilu yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa Bu Wahyu, upaya-upaya yang sudah disiapkan oleh KPU ya. Artinya ini kita belajar dari pengalaman sehingga perlu upaya mitigasi dan regulasi-regulasi yang sudah disiapkan, sudah disampaikan oleh Bu Wahyu, regulasi yang disampaikan yang disiapkan oleh KPU. Nah, untuk di daerahnya mungkin kita minta Pak Surya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, bagaimana ini implementasinya di provinsi ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Wahyu, terus nanti di provinsi mana, sehingga nanti sinergisitas aturan-aturan yang disampaikan, sehingga nanti di provinsi sampai ke KPS, sehingga nanti 7 juta ya data yang disampaikan oleh Ibu Wahyu tadi, KPPS itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Silakan Pak Surya, ini kayaknya lagi sibuk ya melaksanakan tugasnya sebagai komisioner ini lagi data mobil. Silakan Pak Surya. Ya, terima kasih Pak Dr. Nirwan Satria. Terima kasih. Dan izin Bu Kapus Diklat KPU Bu Ayu, saya menyampaikan perintah Pak Nirwan dengan melakukan kegiatan Zoom ini dalam perjalanan menuju Kabupaten Pasaman dari Padang untuk monitoring kesiapan logistik pemilu untuk setting dan packing sebelum didistribusikan ke TPS paling lambat H-1. Izin Bu Wahyu dan izin Pak Nirwan, Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber dan peserta webinar yang saya banggakan. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Mungkin Pak Dr. Nirwan, apa yang sudah disampaikan Bu Wahyu dalam skala nasional, tadi di tingkat provinsi, khususnya Provinsi Sumatera Barat, yang sudah kami lakukan terkait dengan instruksi petunjuk arahan KPU RI adalah pertama, tindak lanjut dari instruksi Presiden Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di halaman 10 Inpres tersebut di angka 24 dan di huruf A dan B menyebutkan bahwasanya Bapak Presiden menginstruksikan para gubernur untuk di angka 24 huruf A Inpres nomor 2 tahun 2021 menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Dan di huruf B-nya diinstruksikan oleh Bapak Presiden melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 kepada para gubernur se-Indonesia untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian di Inpres nomor 2 tahun 2021 halaman 11-nya angka 25 huruf A diinstruksikan kepada para bupati dan wali kota untuk
menyusun dan menetapkan regulasi serta pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Kemudian di huruf B-nya, di halaman 12, Inpres nomor 2 tahun 2021 tersebut menginstruksikan Bupati Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan pekerja aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tindak lanjut dari Impres nomor 2 tahun 2021 itu kemudian keluar surat edaran bersama surat edaran bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan BPJS. Yang berdasarkan surat edaran bersama itu, kemudian KPU juga pada tanggal 18 Desember 2023 menyurati surat dinas kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan screening riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Nirwan, langkah yang kami lakukan di Provinsi Sumatera Barat dalam aturan surat edaran bersama KPU Bawaslu BPJS maupun surat dinas KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, termasuk juga kemudian kita menyurati gubernur di provinsi dan juga menyurat KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati KPU Kabupaten Kota untuk menyurati Bupati Wali Kota di Sumatera Barat. Selain dengan bersurat, kita juga melakukan rapat koordinasi dengan gubernur, termasuk dengan seluruh unsur Forkopimda, termasuk juga dengan SKPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan juga, Dinas Tenaga Kerja juga di tingkat provinsi, untuk menjelaskan hal ini pada tanggal 10 Januari 2024 yang lalu, pada saat proses pembentukan KPPS di Sumatera Barat. Dan kemarin KPPS di Sumatera Barat sejumlah 122.943 orang sudah dilantik. Dan kemudian berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019, sesuai dengan data yang disampaikan Ibu Kapus Datin tadi, Kapus KPU tadi, Ibu Ayu, bahwa Kapus Litbang, Pak, mohon izin. Kapus Litbang, maaf. Siap, ada latnya, Pak. Kapus Litbang. Kapus Litbang. Nah, ini karena kendaraannya goyang-goyang ini, Bu. Kapus Litbang di Sumatera Barat di pemilu tahun 2019 yang lalu, jumlah jajaran ad hoc kita yang sakit itu 163 orang dan meninggal 10 orang di KPU. Sedangkan di Bawaslu yang meninggal waktu itu pengawas TPS-nya 1 orang. Berdasarkan hal tersebut, tentu kami mencoba menindaklanjuti seluruh instruksi, arahan, termasuk mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU baik dalam proses rekrutmen KPPS dengan berbagai persyaratan yang sudah disampaikan Bu Wahyu tadi, termasuk juga mengidentifikasi dengan melakukan screening kesehatan secara mandiri, yang pengisiannya dilakukan secara mandiri oleh KPPS, yang berdasarkan screening kesehatan itu kemudian kami juga memberikan arahan kepada jajaran KPU Kabupaten Kota untuk menugaskan KPPS yang 7 orang itu sesuai dengan screening kesehatannya. Karena beban kerja KPPS di setiap TPS itu antara KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7 itu kan juga berbeda bebannya. Dan yang paling penting pengalaman di pemilu 2019 yang lalu adalah kenapa ada jajaran ad hoc kita itu yang meninggal dan ada yang sakit dalam jumlah yang skalanya mungkin secara nasional itu sangat besar.
Makanya salah satu yang dilakukan sesuai dengan pedoman teknis yang diturunkan oleh KPU terhadap jajaran KPPS kita yang baru dilantik kemarin itu, kami melakukan bimbingan teknis kepada 7 orang, artinya seluruh KPPS, sehingganya mereka memahami tugas-tugasnya, sehingganya tidak ada beban dan tekanan secara psikis, psikologis, karena ketidakmampuan mereka, karena mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang sama di antara 7 orang KPPS. Karena pengalaman di 2019 yang lalu, hanya 1 anggota KPPS yang di BIMTEK. Sehingganya yang lainnya tentu ada tekanan psikis dan psikologis karena mereka tidak mengetahui tugas-tugasnya di TPS. Dan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh KPU adalah bagaimana seluruh anggota KPPS yang ada itu memiliki pemahaman, pengetahuan yang sama terkait dengan pelaksanaan tugasnya di TPS, sehingganya beban psikologis mereka berkurang dan mudah-mudahan tidak ada, karena mereka paham apa yang akan mereka lakukan di TPS dan bisa menjelaskan setiap prosesnya ke pemilih yang hadir, termasuk saksi peserta pemilu, dalam rangka memberikan layanan kepemiluan kepada pemilih dan peserta pemilu. Dan di Pilkada 2020 yang lalu, Pak Nirwan, di Sumatera Barat tidak ada lagi korban dalam korban jajaran ad hoc kita dalam Pilkada 2020. Artinya apa? Walaupun Pilkada 2020 kita lakukan dalam zaman masa pandemi COVID-19, dengan antisipasi berdasarkan pengalaman 2019, pemilu 2019, kita sudah bisa menerapkannya, termasuk di Pilkada 2020. Untuk pemilu 2024, karena juga beririsan dengan Pilkada 2024, yang tahapan pilkadanya berdasarkan yang disampaikan oleh KPU sudah dimulai tanggal 26 Januari 2024 kemarin. Artinya terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tentu kita sudah bisa belajar dari evaluasi pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang lalu. Dan seluruh arahan, petunjuk teknis, instruksi terkait dengan bagaimana kami mengelola sumber daya manusia, khususnya jajaran ad hoc KPPS yang baru dilantik kemarin tanggal 25 Januari. Tentu kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sini, dengan Pemprov, dengan daerah di kabupaten kota juga oleh KPU kabupaten kota. Jadi ada hal yang mendasar yang mungkin kami ingin sampaikan di forum ini. Bahwasanya sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2021 yang di angka 24 huruf A dan B yang ditujukan kepada gubernur, dan di angka 25 huruf D bukti dan yang salah satu substansi adalah pengalokasian anggaran oleh provinsi dan kabupaten kota untuk program jaminan sosial termasuk penyelenggara pemilu. Dari koordinasi yang kami lakukan di lapangan, baik dengan gubernur di tingkat provinsi maupun dengan bupati wali kota di Sumatera Barat, 19 kabupaten kota, sampai saat ini dukungan anggaran terkait dengan hal ini belum teralokasi. Alasan pemerintah daerah belum ada. Ini surat gubernur dalam edaran bersama Menteri PU dan BPJS setelahnya, sehingga nanti yang diatur dalam regulasi di mana jaminan-jaminan yang sudah diatur dalam Impres, surat edaran bersama yang diturunkan ke daerah bisa dilaksanakan semaksimal mungkin tentunya oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Dan kami perlu dukungan juga Bu Wahyu terkait dengan hal ini. Upaya sudah kami lakukan, bertemu, bersurat, berkoordinasi dengan melibatkan BPJS Kesehatan dalam forum-forum yang kita lakukan, termasuk dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, termasuk dengan berbagai pihak terkait lainnya, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja,
Tapi ada hal-hal yang mendasar yang belum terakomodir persoalan penganggaran di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kalau hal ini terjadi, tentunya beban beratnya di KPU. Ketika ada persoalan yang muncul, sementara kami tidak difasilitasi, padahal sudah ada impres yang diturunkan oleh Presiden, sudah ada surat edaran bersama dari Mendagri. Itu mungkin Pak Nirwan dan Ibu Wahyu. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya kembalikan kepada Pak Nirwan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.